Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mepresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu pendekatan pemrosesan informasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Farah Fadila, yang kedua Rahma Audina, yang ketiga Aisyah Zahra Fauzia, yang keempat Nur Aini, dan yang terakhir Fariska Nurul Ulumiyah. Apa itu pemrosesan informasi? Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak mengolah informasi dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi. Dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. 2. Sumber kognitif, peningkatan kapasitas dan kecepatan pemrosesan. Peningkatan kapasitas mengingat satu topik atau dimensi atau berbagai masalah. Kecepatan pemrosesan, seberapa cepat dalam mengelola informasi. Sensori memori. Sensori memori atau memori register secara terus-menerus menerima rangsang dari lingkungan melalui alat penerima atau reseptors. Informasi ini akan tersimpan dalam sensori memori kurang lebih 1-2 detik untuk segala sesuatu yang dilihat dan 3 detik untuk segala sesuatu yang didengar. Menurut Baharudin dan Wahyuni 2015 144-145. Proses informasi dipengaruhi oleh 3 hal penting, yaitu pengkodean atau encoding merupakan suatu proses penyandian atau proses memasukkan informasi ke dalam memori. Storage adalah penyimpanan informasi selama beberapa waktu. Dan yang terakhir, retrieval adalah mengambil informasi keluar dari storage. Memori jangka panjang. Nah, apa sih memori jangka panjang itu? Memori jangka panjang atau long-term memory adalah bagian dari sistem memori manusia yang menyimpan informasi untuk sebuah periode yang cukup lama. Itu menurut Baharudin dan Wahyuni. Nah, banyak ahli yang percaya bahwa manusia mungkin tidak pernah lupa terhadap suatu informasi yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang. Namun, tidak mampu untuk menemukan kembali informasi tersebut dalam memorinya. Nah, ini adalah salah satu hal yang membedakan antara short-term memory dengan long-term memory. Kemudian, memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menampung informasi dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Istilah ini menekankan bahwa aspek terpenting dari memori jangka pendek bukanlah durasinya, tetapi fakta bahwa ia aktif. Kemudian, storage atau penyimpanan. Nah, di sini ada sensori memori, itu pengetahuan atau informasi yang didapatkan. Kemudian, short-term memory, itu memori berkapasitas terbatas maksimal 30 detik. Kemudian, memori span. Nah, itu kapasitas yang terukur dari short-term memory seseorang. Nah, ada lagi working memory. Itu informasi dimanipulasi dan dikumpulkan untuk membantu kita membuat keputusan, kemudian memecahkan masalah, dan memahami bahasa tertulis dan lisan. Karakteristik pemrosesan informasi. Robert Shigler 1998 mendeskripsikan 3 karakteristik utama dari pendekatan pemrosesan informasi. 1. Proses berpikir. Shigler berpendapat bahwa berpikir adalah pemrosesan informasi dengan penjelasan ketika anak merasakan, kemudian melakukan penyandian, mempresentasikan, dan menyimpan informasi. Maka, proses inilah yang disebut dengan proses berpikir. 2. Mekanisme pengubah. Shigler berpendapat dalam pemrosesan informasi, fokus utamanya adalah para peran mekanisme pengubah dalam perkembangan. 3. Modifikasi diri. Modifikasi diri dalam pemrosesan informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi, yang berarti
kognisi atau mengetahui tentang mengetahui, yang di dalamnya terdapat dua hal, yaitu pengetahuan kognitif dengan aktivitas kognitif. Teori Fusi-Tres teori adalah teori kognisi yang awalnya dikemukakan oleh Valery F. Reyna dan Charles Brainerd, yang mengacu pada konsepsi jejak ganda untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena kognitif, terutama dalam memori dan penalaran. Teori ini telah digunakan di berbagai bidang seperti psikologi kognitif, perkembangan manusia, dan psikologi sosial untuk menjelaskan misalnya memori palsu dan perkembangannya. FTT awalnya diusulkan pada tahun 1990-an sebagai upaya untuk menyatukan temuan dari memori dan domain penalaran yang tidak dapat diprediksi atau dijelaskan oleh pendekatan sebelumnya untuk kognisi dan perkembangannya, misalnya konstruktivisme dan pemrosesan informasi. Salah satu tantangan tersebut adalah independensi statistik antara memori dan penalaran, yaitu memori untuk fakta latar belakang situasi masalah seringkali tidak terkait dengan akurasi dalam tugas-tugas penalaran. Temuan tersebut menyerukan untuk memikirkan kembali hubungan penalaran memori yang dalam FTT mengambil bentuk teori proses ganda yang menghubungkan konsep dasar dari teori psikolinguistik dan Gestalt untuk mengingat dan bernalar. Dalam FTT, kebebasan penalaran memori dapat dijelaskan dalam hal mode pemrosesan yang disukai ketika seseorang melakukan tugas memori, misalnya pengambilan jejak kata demi kata. Relatif terhadap ketika seseorang melakukan tugas penalaran, misalnya preferensi untuk penalaran dengan jejak inti. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.